Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi pembahasan alternatif penyelesaian soal nomor 9 uji kompetensi halaman 152 Matematika Wajib kelas 12 SMA kurikulum 2013. Langsung pada inti persoalannya. Soalnya cukup panjang ya, kita baca dulu. Pada suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kesehatan paru-paru telah diwawancarai sebanyak 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 20 orang tidak menghisap rokok. Dan dari yang menghisap rokok diketahui 75% mengidap penyakit paru-paru. Bagi yang tidak merokok diketahui bahwa yang mengidap penyakit paru-paru adalah 25%. Apabila secara acak dipilih seorang di antara mereka, berapa peluang? A. Diperoleh orang yang tidak merokok tapi mengidap penyakit paru-paru. B. Diperoleh orang yang merokok atau orang yang mengidap penyakit paru-paru. C. Diperoleh orang yang tidak mengidap penyakit paru-paru dari orang yang tidak merokok. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Langsung saja kita bahas. Penyelesaian. Diketahui responden penelitian pengaruh merokok terhadap kesehatan 120 orang. 20 orang bukan perokok dan 100 orang perokok. 75% perokok yaitu 75 orang mengidap penyakit paru-paru dan 25 orang tidak mengidap penyakit paru-paru. 25% bukan perokok yaitu 5 orang mengidap penyakit paru-paru dan 15 orang tidak mengidap penyakit paru-paru. A. Jika dipilih satu orang secara acak di antara mereka, berapa peluang diperoleh orang tidak merokok tapi mengidap penyakit paru-paru? Misalnya S adalah ruang sampel. Memilih satu orang secara acak dari 120 responden. Berarti NS sama dengan 120. Misalnya A adalah kejadian terpilihnya orang yang tidak merokok tapi mengidap penyakit paru-paru. Berarti NA 5 ya. Tadi kan sudah diketahui ini. 5. Peluang diperoleh orang tidak merokok tapi mengidap penyakit paru-paru sama dengan PA. Sama dengan NA per NS. Sama dengan 5 per 120 atau sama dengan 1 per 24. Itulah jawaban A. Lanjut. B. Jika dipilih satu orang secara acak di antara mereka, berapa peluang diperoleh orang merokok atau orang yang mengidap penyakit paru-paru? Misalnya S adalah ruang sampel memilih satu orang secara acak dari 120 responden. Berarti NS 120. Misalnya B adalah kejadian terpilihnya orang yang merokok. Berarti NB 100 ya, yang merokok tadi 100. Misalnya C adalah kejadian terpilihnya orang yang mengidap penyakit paru-paru. Berarti NC sama dengan 75 ya dari perokok dan 5 dari bukan perokok. Berarti kan 80. 75 tambah 5. Orang merokok dan mengidap penyakit paru-paru adalah B irisan C. Berarti NB irisan C sama dengan 75 ya. Ada irisan antara B dengan C, yaitu orang yang merokok dan mengidap penyakit paru-paru. Ini ciri dua kejadian tidak saling lepas. Peluang diperoleh orang merokok atau orang yang mengidap penyakit paru-paru adalah PB atau C sama dengan PB tambah PC kurang PB irisan C. Sama dengan NB per NS tambah NC per NS dikurangi NB iris C per NS. Sama dengan 100 per 120 tambah 80 per 120 kurang 75 per 120. Kita sederhanakan menjadi sama dengan
105/120 gitu ya, yang dikurangkan pembilangnya saja, penyebutnya nggak usah. Sederhanakan sama dengan 21/24 atau sama dengan 7/8. Lanjut. C. Jika dipilih satu orang secara acak di antara mereka, berapa peluang diperoleh orang yang tidak mengidap penyakit paru-paru dari orang yang tidak merokok? Misalnya S adalah ruang sampel memilih satu orang secara acak dari 120 responden. Berarti NS sama dengan 120. Misalnya dia adalah kejadian terpilihnya orang yang tidak mengidap penyakit paru-paru dari orang yang tidak merokok. Berarti ND sama dengan 15 ya. Peluang diperoleh orang yang tidak mengidap penyakit paru-paru dari orang yang tidak merokok adalah PD sama dengan ND per NS sama dengan 15/120 sama dengan 3/24 atau sama dengan, sederhanakan lagi jadi 1/8. Demikianlah alternatif penyelesaian dari soal nomor 9. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya.